Eh, Perkenalkan, nama saya Julius Mirino, Ketua LMA Karon Kabupaten Tambrau. Perlu saya menyampaikan beberapa hal menyangkut ada salah satu lembaga yang baru dibentuk di Kabupaten Tambrau, Lemapsa. Di sini saya harus sampaikan kepada semua pengurus di Lembaga Masyarakat Adat Tabun untuk harus paham, harus mengerti, harus tahu aturan bahwa lembaga masyarakat adat yang dibentuk yang orientasinya kepada masyarakat adat, terutama yang akan menuju ke pembentukan struktur, pembuatan dokumen-dokumen resmi, itu harus jelas sehingga masyarakat semua di Kabupaten Tambrau harus mengerti, dan perlu juga harus disosialisasi ke tingkat kampung, di tingkat distrik, sehingga masyarakat tahu bahwa lembaga ini sudah punya legalitas atau sudah punya akte pendirian dan sudah terdaftar di Kesbangpol. Nah, saya harus jelaskan kepada semua pengurus, lembaga adat itu dibentuk, itu punya aturan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan punya akta, punya NPWP, dan punya legalitas yang harus terdaftar di instansi terkait. Nah, semua pengurusan ini kan harus punya namanya akte notaris. Dan kemudian semua dokumen-dokumen ini kan harus dibawa ke Kesbangpol untuk pendaftaran di sana. Di sana akan dilihat kalau memang sudah resmi pasti terdaftar. Nah, tujuan lembaga itu orientasinya untuk bermitra dengan pemerintah daerah untuk menetralisir, membantu pemerintah untuk sama-sama menjembatani berbicara tentang hak-hak masyarakat adat di suatu daerah. Saya beberapa bulan yang lalu saya mendengar informasi bahwa ada lembaga yang dibentuk di Kabupaten Tambrau yang konspirasinya menolak hadirnya Kodim. Nah, saya berharap teman-teman yang ada di pengurus lembaga masyarakat Tabun untuk tidak boleh membawa lembaga ini untuk membuat hal-hal yang bertentangan dengan aturan yang ada. Fungsi, tugas, dan tanggung jawab lembaga adat adalah bermitra dengan pemerintah daerah, membantu pemerintah daerah, bermitra langsung di pemerintah daerah untuk menetralisir segala persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Tambrau, baik itu bidang pembangunan, bidang agama, bidang politik, hukum, dan HAM. Kalau seandainya ada lembaga-lembaga masyarakat adat yang dibentuk dan orientasinya lain, tidak sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan aturan yang berlaku di lembaga yang sesuai dengan aturan, itu kan sudah salah sebenarnya. Maka oleh sebab itu saya berharap kepada semua pihak untuk jadi melihat perkembangan yang ada di Kabupaten Tambrau, sehingga lihat kalau ada sesuatu yang bertentangan dengan aturan-aturan. Saya sebagai ketua lembaga masyarakat adat Karon sangat tidak mengizinkan apabila ada lembaga-lembaga masyarakat adat yang hadir di Kabupaten Tambrau untuk memecah belah persatuan orang-orang Tambrau atau suku yang ada di Kabupaten Tambrau. Lembaga adat dibentuk hanya untuk bermuara fungsi, tugas, dan tanggung jawab, hanya untuk menetralisir segala persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Tambrau, terutama tentang masyarakat adat, kepemilikan, perkawinan, dan lain-lain. Oleh sebab itu, pada akhir-akhir saya mendengar ada lembaga yang bersuara menolak hadirnya Kodim.
saya minta dengan hormat untuk segera segala pernyataan-pernyataan itu tidak boleh terjadi lagi. Saya berharap harus ada kesadaran, harus punya etikat yang baik, punya moral yang baik apabila membuat satu lembaga adat harus sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat adat. Lembaga adat pada intinya bukan dibentuk untuk menolak, membuat hal-hal yang bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini pesan yang terakhir untuk saya sampaikan kepada semua teman-teman yang ada di Lemapsa. Mari kita sama-sama duduk berbicara untuk melihat hal yang terbaik yang bisa dipahami dan bisa dimengerti oleh orang Tambrau. Situasi dan kondisi di Tambrau sejak pemekaran dan lahirnya Kabupaten Tambrau sampai hari ini tidak pernah ada terjadi konflik horizontal yang ada di Kabupaten Tambrau. Makanya oleh sebab itu saya berharap kepada semua instansi terkait agar melihat apa yang terjadi di Tambrau akhir-akhir ini. Menurut saya dan menurut hemat saya, apabila ada hal-hal yang bertentangan dengan aturan-aturan yang ada, saya berharap pihak-pihak yang terkait untuk segera melakukan pendekatan dan mari kita sama-sama tatap muka untuk bisa duduk sama-sama untuk mengerti apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan penolakan Kodim itu, agar kita semua mengerti dan kita paham. Karena pada dasarnya, lahirnya sebuah daerah otonomi baru di suatu daerah, apabila sudah definitif 5-10 tahun, pada prinsip hukumnya harus ada Polres dan harus ada Kodim. Itu intinya. Dan itu aturan. Kalau sampai ada kelompok-kelompok yang datang dan mengaku-mengaku sebagai tokoh, sebagai apa saja, dan menolak, semuanya saya serahkan kepada pihak yang berwajib. Itu penyampaian saya hari ini, tanggal 16 Desember. Terima kasih. Selamat malam.